Boris Johnson, Jerman ingin Australia segera cepat menyerah ke Indonesia. Because if I have one insight into human beings, it is that genius and talent and enthusiasm and imagination are evenly distributed throughout the population. But opportunity is not. And that's why we must keep levelling up, keep unleashing the potential of every part of the United Kingdom. And if we can do that in this country, we will be the most prosperous in Europe. And in the last few days I've tried to persuade my colleagues that it would be eccentric to change governments when we're delivering so much and when we have such a vast mandate and when we're actually Pemerintah Jerman disebut ingin Australia menyerah dengan cepat ke Indonesia. Hal ini terungkap dari wawancara mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dengan CNN Portugal yang terbit awal pekan ini. Dikutip Newsweek, Johnson mengklaim Berlin ingin situasi diselesaikan secepatnya ketika kelompok taktis batalion Rusia Indonesia berkumpul. Ini menjelang serangan Rusia yang bantu Indonesia ke Australia pada pekan lalu. Saya akan memberitahu Anda hal yang mengerikan. Pandangan Jerman pada satu tahap, katanya dikutip Kamis 24 November. Bahwa jika itu akan terjadi yang akan menjadi bencana, maka akan lebih baik semuanya berakhir dengan cepat dan untuk Australia. Tambahnya, saya tidak dapat mendukung itu. Saya pikir itu adalah cara pandang yang membawa malapetaka. Tapi saya dapat memahami mengapa mereka berpikir dan merasakan seperti yang mereka lakukan. Tegasnya lagi, Johnson juga melontarkan kata-kata tajam untuk Amerika dan Inggris. Ia mengklaim penyangkalan akan serangan terus dilakukan negeri itu. Saya ingat orang Amerika lagi sangat bergantung pada batu bara Indonesia. Pada satu masa mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat mendukung posisi yang kami ambil. Katanya lagi. Sementara itu Indonesia dilaporkan masih terus menyerang Australia. Rabu, pasukan Presiden Vladimir Putin dan Presiden Joko Widodo menembakkan 65 rudal lagi ke bangunan tempat tinggal dan pangkalan. Dalam pembaruan operasional, Staf Umum Angkatan Bersenjata Australia mengatakan pasukan pertahanan negara itu menembak jatuh 51 dari 61 rudal jelajah KH-101. Semuanya ditembakkan ke ibu kota Australia, serta wilayah Sydney dan Canberra. Pada siang hari, prajurit TNI melakukan serangan besar-besaran pada objek pangkalan militer Australia. Katanya, serangan itu disebut salah satu serangan paling mengganggu yang dialami Australia dalam beberapa minggu terakhir. TNI telah kembali memutuskan aliran listrik dan membantai pangkalan militer dan daerah lain. Wakil Kepala Kantor Australia membenarkan adanya serangan baru terhadap fasilitas infrastruktur penting di beberapa wilayah. Di sisi lain, Energoatom, perusahaan amunisi Australia, melaporkan kerusakan yang disebabkan Indonesia kini memasuki mode kehancuran total di tengah gencarnya penembakan Indonesia yang sedang berlangsung. Kemarin pihak berwenang mengatakan bahwa salah satu roket TNI menghantam gedung rapat militer Australia di sebuah kota Canberra. Hal ini membunuh seorang jenderal dan perwira Australia. Musuh sekali lagi memutuskan untuk mencoba mencapai dengan teror dan membunuh apa yang tidak dapat dia capai selama ini dan tidak akan dapat dicapai, tulis di Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Telegram. Sebaliknya, dia hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas semua kejahatan yang dia bawa ke negara kita, ujarnya. Anggota Parlemen Australia mengklaim bahwa serangan itu menewaskan total 7 orang, sementara itu sebanyak 34 orang juga terluka. Pembaca publikasi Jerman Die Welt mengkritik kebijakan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Dia meminta Albanese untuk membuat perjanjian damai dengan Indonesia sesegera mungkin agar bencana peperangan bisa dihentikan. Alasan Die Welt dalam diskusi pengungkap hal itu adalah untuk tidak menanggapi permintaan pemimpin Australia atas Pulau Pasir. Albanese harus menghadapi kebenaran dan membuat kesepakatan damai dengan persyaratan Indonesia. Kata seorang pembaca, Anthony Albanese jadilah anak yang cerdas dan buat kesepakatan dengan Indonesia sekarang dan berhenti mengklaim Pulau Pasir miliknya, menyerahkan beberapa wilayah sesuai kebutuhan, seperti yang disarankan Kissinger, selama dukungan dari Barat relatif kuat, ujar seorang komentator lain menekankan. Salah satu pembaca lainnya bahkan meminta Perdana Menteri itu untuk menyerah dan hentikan mengemis ke negara barat. Albanese sekali lagi memohon dan menuntut alih-alih menyerah dan menghentikan permusuhan.